Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video kali ini. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau mengenai tentang Rajo Tigo Selo. Tidak berlama-lama, langsung saja kita bacakan. Raja Pagaruyung, yang disebut juga sebagai Raja Alam, melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dengan bantuan dua orang pembantu utamanya, yaitu Raja Adat yang berkedudukan di Buwo dan Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Bersama mereka bertiga disebut Rajo Tigo Selo, yang artinya tiga orang raja yang bertahta. Rajo Tigo Selo merupakan sebuah institusi tertinggi dalam kerajaan Pagaruyung, yang dalam Tambo adat disebut Limbago Rajo. Tiga orang raja masing-masing terdiri dari Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat, yang berasal dari satu keturunan. Ketiga raja dalam berbagai tulisan tentang kerajaan Melayu Minangkabau ditafsirkan sebagai satu orang raja. Itulah sebabnya sejarah mencatat bahawa Raja Melayu sewaktu didatangi Mahisa Anabrang dari Singosari yang memimpin ekspedisi Pamalayu bernama Tribuana Raja Mauli Marwadewa. Arti kata tersebut adalah tiga raja penguasa bumi yang berasal dari keluarga Mauli Marwadewa. Antara anggota Rajo Tigo Selo selalu berusaha menjaga hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan cara saling mengawini dengan tujuan untuk memurnikan darah kebangsawanan di antara mereka. Juga untuk menjaga struktur tiga serangkai kekuasaan agar tidak mudah terpecah belah. Raja Alam merupakan yang tertinggi dari kedua raja, Raja Adat dan Raja Ibadat. Raja Alam memutuskan hal-hal mengenai pemerintahan secara keseluruhan. Raja Adat mempunyai tugas untuk memutuskan hal-hal berkaitan dengan masalah peradatan. Dan Raja Ibadat untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut keagamaan dan pendidikan. Bila ada masalah yang tidak selesai, barulah dibawa kepada Raja Pagaruyung. Masing-masing raja mempunyai daerah kedudukan masing-masing. Raja Alam berkedudukan di Pagaruyung. Raja Adat berkedudukan di Buwo, dan Raja Ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus. Hal itu berarti bahawa Raja Adat maupun Raja Ibadat tidaklah berasal dari Buwo dan Sumpur Kudus, sebagaimana pendapat sebagian orang yang kurang memahami konstelasi dan hubungan antara raja-raja tersebut. Selain mempunyai daerah kedudukan tersendiri, Raja Alam menguasai daerah-daerah rantau. Pada setiap daerah, Raja Alam mengangkat wakil-wakilnya yang diberi kewenangan mewakili kekuasaan raja, disebut Urang Gadang atau Rajo Kaciak. Mereka setiap tahun mengantarkan amih manah kepada raja. Daerah-daerah rantau tersebut terbagi dalam dua kawasan yang lebih luas.
rantau pantai timur, dan rantau pantai barat. Yang termasuk ke dalam rantau pantai timur adalah rantau nan kurang aso 20 di sepanjang batang Kuantan. Disebut juga rantau Tuan Gadih, rantau Duo Baleh Koto sepanjang batang Sangir. Disebut juga Nagari Cati nan Batigo, rantau Juduhan kawasan Lubuk Gadang dan sekitarnya. Disebut juga rantau yang di Pertuan Raja Bungsu, rantau Bandaro dan Ampek-Ampek sekitar Setapung dan Kampar. Negeri Sembilan. Sedangkan rantau pantai barat mencakup daerah-daerah Bayang dan Tujuh, Tiku Pariaman, Singkil Tapak Tuan, disebut juga rantau Rajo, Bandar Sapuluh, disebut juga rantau Rajo Alam Surambi Sungai Pagu. Itulah Rajo Tigo Selo tadi, Rajo Alam, Rajo Ibadat, dan Rajo Adat. Semua mempunyai fungsinya masing-masing, tetapi tetap tampuk kekuasaan dipegang oleh Rajo Alam. Dan Rajo Alam pun membagi kekuasaannya. Ada rantau pantai timur dan rantau pantai barat. Berikutnya kita masuk ke Bahasa Ampek Balai. Apa itu Bahasa Ampek Balai? Langsung kita bacakan. Dalam struktur pemerintahan Kerajaan Pagaruyung, Rajo Tigo Selo dibantu oleh orang besar atau basa yang kumpulannya disebut Basa Ampek Balai. 4 orang yang besar mempunyai tugas, kewenangan, dan tempat kedudukan atau wilayah sendiri pada nagari-nagari yang berada di sekeliling pusat Kerajaan Pagaruyung. Yang pertama, Datuk Bandaro yang bertugas sebagai panitahan atau tuan titah, mempunyai kedudukan di Sungai Tarap dengan gelar kebesaran Pamuncak Koto Piliang. Panitahan merupakan pimpinan kepala atau yang dituakan dari anggota Basa Ampek Balai dalam urusan pemerintahan. Kedua, Tuan Mangkudum yang berkedudukan di Sumaniak dengan julukan Aluang Bunian Koto Piliang yang bertugas dalam urusan perekonomian dan keuangan. Ketiga, Tuan Indomo berkedudukan di Sarwaso dengan julukan Payuang Panji Koto Piliang dengan tugas pertahanan dan perlindungan kerajaan. Keempat, Tuan Kadi berkedudukan di Padang Gantiang dengan julukan Suluh Bendang Koto Piliang dengan tugas mengurusi masalah-masalah keagamaan dan pendidikan. Dalam struktur dan tatanan kerja para pembesar kerajaan dalam Kerajaan Pagaruyung tersebut, selain Basa Ampek Balai sebagai pembantu raja, juga dilengkapi dengan seseorang pembesar lain yang bertugas sebagai panglima perang yang setara dengan anggota Basa Ampek Balai. Disebut Tuan Gadang, berkedudukan di Batipuah dengan julukan Harimau Campo Koto Piliang. Tuan Gadang bukanlah anggota dari Basa Ampek Balai, tetapi kedudukannya setara dengan masing-masing anggota Basa Ampek Balai. Tetapi takluk kepada raja.
setiap basa mempunyai perangkat sendiri untuk mengurus masalah-masalah daerah kedudukannya. Masing-masing membawahi beberapa orang datuk di daerah tempat kedudukannya, tergantung kawasannya masing-masing. Setiap basa diberi wewenang oleh raja untuk mengurus wilayah-wilayah tertentu, untuk memungut pajak atau cukai yang disebut ameh manah. Misalnya, Datuk Bandaro untuk daerah pesisir sampai ke Bengkulu, Mangkudum untuk daerah pesisir timur sampai ke Negeri Sembilan, Indomo untuk daerah pesisir barat utara, Tuan Kadi untuk daerah Minangkabau bagian selatan. Cara kerja Basa Ampek Balai yang agak lengkap diterangkan dalam Khabar Cindua Mato. Sebuah khabar yang dianggap sebagai legenda. Bahkan juga ada yang menganggapnya sebagai bagian dari sejarah Kerajaan Pagaruyung. Di dalam Khabar Cindua Mato, Basa Ampek Balai mempunyai peranan yang cukup penting dalam menentukan sebuah keputusan yang akan diambil oleh Raja Minangkabau. Menurut khabar tersebut, Basa Ampek Balai dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bundukan Duang atau Raja Minangkabau. Kekuasaan dan kebesaran mereka semua berkat pemberian dan keizinan Bundukan Duang. Ketika terjadi tragedi pembunuhan Raja-Raja Pagaruyung dan para pembesar kerajaan di Kota Tangah pada masa Perang Padri, semua Basa Ampek Balai ikut terbunuh. Setelah yang di-Pertuan Sultan Alam Bagagar Shah, Raja Alam Minangkabau ditawan Belanda dan dibuang ke Betawi pada 1833. Yang di-Pertuan Gadis Putih Reno Sumpu sebagai pengganti dan pelanjut yang di-Pertuan Sultan Alam Bagagar Shah mendandani kembali perangkat kerajaan dengan mengangkat kembali Basa Ampek Balai. Itulah fungsi dan peran dari Basa Ampek Balai yang sempat terbunuh pada Perang Padri dan kemudian dibentuk kembali oleh Puteri Reno Sumpu sehingga terbentuk kembali Basa Ampek Balai. Kita lanjut ke Lagam Nan Tujuh. Apa itu Lagam Nan Tujuh? Langsung kita bacakan. Di dalam sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyung, selain adanya institusi raja yang dikenal dengan sebutan Rajo Tigo Selo dan pembantu-pembantu raja yang dikenal dengan Basa Ampek Balai. Di bawah Basa Ampek Balai ada 6 orang gadang yang masing-masing juga mempunyai daerah dan kedudukan tersendiri dengan tugas dan kewenangannya sendiri juga. Keenam orang besar ini bersama pimpinannya Panitahan Sungai Tarap disebut Keenam orang besar ini bersama pimpinannya Panitahan Sungai Tarap disebut Gadang Nan Batujuh atau lazim juga disebut Langgam Nan Tujuh, terdiri dari 1 Pamuncak Kota Piliang. Kedudukannya dan daerahnya di Sungai Tarap Salapan Batu sebagai pimpinan Langgam Nan Tujuh. Yang kedua, Gajah Tongga Kota Piliang. Kedudukan dan daerahnya di Silungkang dan Padang Sibusua sebagai kurir
dan menjaga perbentengan bagian selatan Minangkabau. Yang ketiga, Camin Taruih Koto Piliang. Kedudukan dan daerahnya Stingkarak dan Sanding Baka yang bertugas sebagai badan penyelidik. Yang keempat, Cumati Koto Piliang. Kedudukan dan daerahnya Sulit Air yang bertugas sebagai pelaksana hukum. Yang kelima, Perdamaian Koto Piliang. Kedudukan daerahnya Simawang dan Bukit Kanduang yang diberi tugas untuk menjadi pendamai dari negari-negari yang bersengketa. Yang keenam, Harimau Campo Koto Piliang. Kedudukan dan daerahnya Batipuah 10 Koto sebagai panglima perang. Yang ketujuh, Pasak Kungkuang Koto Piliang. Kedudukan dan daerahnya di Sungai Jambu dan Labuatan dengan tugas utamanya mengawasi keamanan dalam negeri. Itulah langgam dan tujuh beserta fungsi dan wilayahnya masing-masing. Itulah tadi kita bacakan tentang Rajo Tigo Selo, Basa Ampek Balai, dan Langgam nan Tujuh sebagai puncak dari pemerintahan Kerajaan Minangkabau dipimpin oleh Rajo Alam dan dibantu oleh wakil. Ada Raja Ibadat dan ada Raja Adat. Dan Raja Adat dan Ibadat pun di bawahnya ada lagi Basa Ampek Balai. Di bawah Basa Ampek Balai, itulah yang terakhir kita bacakan, yaitu Langgam dan Tujuh. Masing-masingnya mempunyai fungsi, tugas, kewenangan sendiri-sendiri. Dan tentunya itu berjenjang dari Langgam ke Basa Ampek Balai, dari Basa Ampek Balai ke Raja Tigo Selo. Tentunya Raja Tigo Selo yang menjadi pemuncaknya itu Raja Alam, yaitu raja dari Kerajaan Pagaruyuang. Itulah kita baca tadi. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kita, dan sejarah-sejarah yang mungkin tidak pernah kita dengar menjadi pengetahuan baru bagi kita dan menambah kecintaan kita kepada Minangkabau ini sendiri. Kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.